terbang yang kamu lakukan itu sudah cukup sempurna, ya. Tentang ilmu racun yang kamu minta, bisa kamu pelajari langsung dari kitab ciptaan. Nanti aku pinjamkan kitab itu kepadamu. Sudah lama aku berjanji tidak lagi menggunakan ilmu itu. Hanya dengan ilmu itu saya bisa membalas kekalahan saya dari Suliwa, Bopo. Belum tentu, pria. Ilmu yang dimiliki Suliwa sepertinya ilmu dewa. Melihat luka yang kamu derita, bukan dari ajian Bajra Geni ataupun Pecut Geni. Saya melihat tidak ada unsur api dalam luka yang kamu derita. Tapi daya bakarnya melebihi api. Saya yakin, kalau Suliwa menghantam dengan penuh tenaga, kamu pasti binasa. Seperti apa yang dialami Nila Saroya. Ya! Saya akan penuhi dada Suliwa dengan pasar. Saya ingin tahu, apakah dia cukup tahan dengan racun. Jangan terlalu mengikuti dendam, Kakang. Dendam akan membuat Kakang kehilangan kewaspadaan. Dia telah membunuh orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Orang yang telah menyelamatkan nyawa dan kehormatan saya. Mendendam kepada seorang pembunuh bukan perbuatan yang buruk. Saroya tewas dalam perang. Kurang tepat kalau yang menewaskan kamu sebut pembunuh. Karena siapapun bisa terbunuh ataupun membunuh. Dalam perang tidak dikenal sebutan pembunuh, walaupun dia telah membantai ratusan musuh. Tampaknya kamu harus banyak belajar tentang pengalaman hidup dari orang lain, pria mitra. Kata-kata Bopomu selalu bernada membela Suliwa. Terus terang, aku tidak suka. Saya kira yang dikatakan Bopo itu benar, Kakang. Kakang, bunuh saja aku, Kakang. Jangan lakukan sekali lagi. Ini untuk pertama dan yang terakhir kali. Apakah tidak malu tangan seorang pendekar dipergunakan untuk menyakiti istrinya sendiri? Seumur hidup, Bopo tidak pernah menyakiti Bihim maupun saya. Papa. Kenapa lagi? Bertengkar? Kamu ditampar, Fatma? Hah? Kamu ditampar? Kurang ajar. Jangan, Bopo. Beraninya kamu menyakiti putriku. Dia istri saya. Saya berhak melakukan apa saja yang terbaik untuk... Jangan bicara hak di depanku. Tidak akan kubiarkan siapapun yang menyakiti putriku. Juga kamu. Sudah, Bopo. Sudah. Semua salah saya. Sudah. Sekali lagi tanganmu turun ke kulit anakku. Akan kukuliti kamu.
mau diperlakukan seperti ini oleh bapakmu, Patma? Bisakah kakak lebih lunak pada saya? Sebenarnya saya salah apa? Apa kekurangan saya? Sudahlah, Patma. Aku tidak mau membicarakan hal itu lagi, Patma. Aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Saya yakin kalau bapakmu masih hidup, dia pun akan mengutuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Kalau Wadana seorang pendekar yang berbudi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Mengembalikan kitab dan sepasang pedang pusaka ini ke Padepokan Gunung Kencana. Itu sama saja memasukkan kepala saya ke mulut harimau. Betul. Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu teruskan kejahatan yang telah kamu lakukan sekarang ini. Sebab sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang cenderung akan menuntut kejahatan berikutnya dan berikutnya lagi. Akhirnya, seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kejahatan. Terus terang, saya takut pulang kembali ke Padepokan Eyang Resi. Kamu menyesali semua perbuatanmu, Priamitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Perang Bharatayuda pun dipicu oleh dendam kaum Kurawa kepada Pandawa yang mereka anggap selalu lebih unggul. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Perbuatan memalukan dan penuh dosa. Mengerti? Saroya! Dengar, Saroya. Aku telah menjadikan Sudawirat sebagai muridku. Dia sengaja aku bawa datang kemari. Supaya dia tahu bahwa biungnya masih menyisakan dendam kepada pembunuhnya. Ya. Saya akan menuntut balas biung. Siwa akan kubunuh dengan pedang warisan dari biungku ini. Hentikan! Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Dan akan saya kembalikan kepada Padepokan. Saya siap menerima apa saja hukuman yang pantas untuk saya, Bopo. Kamu pantas menerima hukumanku. Dan aku pantang menjilat ludahku kembali. Bopo, jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas mencuri pusaka padepokan kita? Ampuni anakku, ha? Apa pantas? Baron, dari dulu otakmu tidak pernah berkembang. Tetap saja cupet. Kakang Resi. Maafkan aku. Dia telah mencuri kitab pusakaku dan sepasang pedang milikku. Dia kembali kemari
Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kakang belum tahu siapa dia. Siapapun dia. Kalau sedikit saja kamu mau gunakan nalarmu, maka saya yakin kamu akan memaafkan menantumu itu. Maksud Kakang Resi? Kalau dia memang berniat mencuri, buat apa dia kembali? Dia bisa kabur kemana saja. Lalu dia pelajari kitab pusakamu. Kemudian dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Bahkan kalau perlu membunuhmu. Tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang Pria. Bopo! Sekali lagi kamu berbuat lancang di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Biar dewa sekalipun yang menghalangi. Sabar, cucuku. Suamimu sedang terkena goda. Tapi godaan itu sekarang sudah sirna. Sehingga mata hatinya lebih bersih. Terima kasih, Eyang Resi. Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Supaya Kakang bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab Dewata tidak akan menyayangi seorang suami yang berdosa kepada istrinya. Tidak ada satupun orang yang tahu beliau orang mana. Tapi selalu muncul di mana-mana. Semua kalangan di jagat persilatan segan kepada beliau. Beliau juga seorang pendekar. Sepertinya Kakang tertarik padanya. Terus terang, beliau yang telah memberikan pencerahan di hati saya. Beliau yang menyuruh saya mengembalikan kitab dan pedang pusaka yang saya curi. Oh, Beliaulah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran yang paling mendasar. Sesungguhnya, itulah pangkal dari segala kejujuran. apa itu Kakang? Ya, kejujuran pada diri sendiri. Karena mustahil kita membohongi diri kita sendiri. Selama ini Kakang tidak jujur kepada hati Kakang. Ya, Sebenarnya Kakang tidak pernah mencintai saya. Padma, sekarang saya benar-benar sangat mencintaimu. Ya, ya, ha, ya, ha, ha, ya, ha, ya, ha, Bagus, bagus. Sekarang kamu kuizinkan latihan.